Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei sementara elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Hasilnya, nama Ridwan Kamil Suswono paling banyak dipilih di Jakarta. Elektabilitas RK Suswono berada di angka 51,8%, Pramono Anung Rano Karno berada di angka 28,4%, sementara Dharma Pongrekun Kunwardana di 3,2%. Sisanya, sekitar 3,9% responden memilih untuk tidak memilih atau golput, sementara masa mengambang sekitar 12,8%. Merespon hasil survei yang dirilis LSI, bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut angka tersebut merupakan capaian yang cukup bagus karena dirinya memulai dari 0%. Baru seminggu belum ada sudah 28,4%. Artinya apa? Publik memberikan dukungan yang luar biasa. Saya sendiri memperkirakan saya mungkin masih belasan. Ternyata sudah 28,4%. Dan saya berterima kasih. Berarti apa yang saya lakukan dalam bersosialisasi ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun yang menarik lainnya, LSI menemukan pengaruh Anies berdampak signifikan dalam mempengaruhi kompetisi dan hasil pilgub. Menurut Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan, bagi RK Suswono akan lebih menguntungkan bila Anies menyampaikan sikap mendukung pasangan Ridho atau minimal bersikap netral. Para pemilih itu sudah punya pilihan sendiri sebetulnya kalau tidak ada Anies dihadapkan dengan calon dari calon RK lawan calon dari PDI Perjuangan, maka mereka menjadi lebih dekat ke RK. Itu satu. Yang kedua saya kira adalah selain tadi lebih dari 50% pemilih Jakarta termasuk pemilih Anies itu tidak kenal sama Pram kan. Ya. Kita tidak tahu nanti kalau Mas Pram berhasil melakukan sosialisasi secara masif sehingga 100% warga Jakarta mengenalnya, mungkin sikap itu akan ada perubahan. 2 bulan menjelang Pilkada Jakarta 2024, dinamika dan peta politik di Jakarta masih mungkin berubah. Publik pun menanti apa saja gagasan para kandidat untuk Jakarta yang lebih baik, agar warga bisa menentukan pilihannya 27 November mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Elektabilitas bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta RK Suswono menempati posisi teratas berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Kendati demikian, ada waktu 2 bulan untuk para kandidat lainnya mendongkrak elektabilitas, yakni dengan program yang ditawarkan atau mencari dukungan lewat nama sejumlah tokoh seperti Anies Baswedan atau Ahok. Lalu bagaimana potensi swing voters alias mereka yang masih mengambang dalam pilihannya? Kita ulas bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada juru bicara Pramono Anung Rano Karno, Ciko Hakim. Selamat pagi Bang Ciko. Pagi. Dan juga melalui sambungan virtual ada juru bicara Ridwan Kamil Suswono, M. Holid, juru bicara Dharma Pongrekun Kunwardana Fernando Silalahi, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI Jayadi Hanan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini kita tanya yang punya survei dulu, Pak Jayadi. Faktor apa saja yang membuat RK Suswono teratas ini bisa dijabarkan? Pertama, yang membuat mereka sementara yang teratas adalah tingkat pengenalan kepada RK paling tinggi, lebih tinggi dibanding Mas Pram ya. Ya. Sudah mencapai 93%-an. Jadi pada dasarnya semua warga Jakarta kenal lah gitu. Kemudian itu hanya disaingi oleh pengenalan terhadap Rano Karno, juga 93%-an. Tapi kan Rano Karno posisinya bukan cawagub, jadi dia pengaruhnya menjadi lebih kecil. Yang kedua, Mas Pramnya sebagai calon itu baru dikenal sekitar 45%. Demikian juga dengan Pak Dharma Pongrekun sebagai cagup itu juga pengenalannya masih rendah, masih 20-an%. Sama dengan Pak Suswono gitu. Ya. Jadi intinya tingkat pengenalan yang lebih unggul ya. Dan tingkat pengenalan yang lebih unggul itu terkait dengan yang kedua, yaitu tingkat sosialisasi. Jadi tingkat sosialisasi dari RK Suswono, RK terutama itu sudah jauh lebih tinggi dibandingkan upayanya ya, jauh lebih masif, lebih tinggi dibandingkan dengan dan lebih lama dibandingkan dengan calon-calon lainnya. Yang ketiga, saya kira RK itu seperti yang sudah kita dengar selama ini dari berbagai survei, terutama pasca Pileg, itu sudah punya basis di Jakarta. Kan yang sudah punya basis cukup solid di Jakarta itu 3 orang.
selama ini, yaitu Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil. Oke. Anies itu basisnya sekitar 35-40%. Di survei ini kita cek masih sekitar itu juga. Ahok itu sekitar 20%, Ridwan Kamil antara 10-15. Oke. Karena Anies sama Ahok nggak ada dalam pencalonan kali ini, maka Ridwan Kamil yang paling punya basis. Jadi wajar kalau kemudian dia unggul. Yang keempat, yang membuat RK Suswono sementara unggul adalah karena tidak ada Anies Ahok, maka terutama pemilih Anies itu sementara ini seperti yang sering kita simulasikan sebelumnya juga, sementara ini lebih banyak ke RK. Meskipun banyak juga yang masih ragu-ragu dan mengambang, dan sebagian sudah pindah ke Pramono Anung, Rano Karno. Sementara pemilih Ahok yang sangat identik dengan PDI Perjuangan itu sebagian besar sudah berada di kolomnya Pram Rano. Karena pemilih Ahok jumlahnya tidak sebanyak pemilih Anies dan tidak sebanyak dan Pram Rano belum terlihat posisi basis solidnya seperti RK, maka untuk sementara RK Suswono unggul. Dengan catatan petanya masih sangat mudah berubah karena minimal 3 alasan. Satu, walaupun masyarakat Jakarta karena tidak ada petahana saat ini, yang sudah memutuskan pilihannya baru 37%, Mas Radi. Ya. Sekitar 60% lebih itu walaupun mungkin sudah punya pilihan, tapi mereka bilang baru akan memutuskan pada saat kampanye sampai hari H. Yang kedua itu yang membuatnya masih mungkin sangat berubah adalah karena 35% dari pemilih, 37% rata-rata ya, 35% dari pemilih RK, 35% dari pemilih Pram Rano, dan sekitar 37% dari pemilih Dharma Kun itu mengatakan mereka masih sangat mudah berubah. Artinya misalnya gini, RK Suswono sekarang angkanya 52 ya, 51,8. 35%-nya itu masih sangat mudah berubah. Bisa ditarik sama Bang Ciko itu, sama Pak Kun. Nah, 35% dari 52 itu kan 20%. Artinya kekuatan RK Suswono yang solid sekarang baru 30. Perlu 50%, 20% lagi untuk menang. Karena di Jakarta kan harus 50% lebih. Nah, yang terakhir, faktor yang harus diperhitungkan yang bisa mengubah situasi seperti yang sudah disampaikan oleh Kompas tadi, yaitu Anies mau kemana? Apakah netral, dukung RK Suswono, atau dia dukung Pram Rano? Oke. Mas Jayadi, Anda mengatakan basis Anies, basis Ahok masih kuat, dan ketiga ada basis RK tentu saja. Nah, kalau basis Anies ini menempel, kalau Anda katakan tadi ke pasangan RK Suswono, apakah faktor PKS yang menyebabkan basis Anies itu sekarang banyak untuk memilih RK Suswono? Untuk sederhananya, kita bisa bagi basis Anies itu 2 jenis. Jenis pertama adalah jenis seperti Bang Khalid. Oke. Dulu kan pemilih Anies, dugaan saya. Oke. Jadi jubirnya dulu. Iya kan, ya pemilih Anies lah dulu kan. Nah jadi pemilih PKS sementara memang belum seperti di Pilpres. Kalau di Pilpres kan 80% milih Anies. Ya. Menurut data. Nah, sekarang tuh belum sampai 50% milih RK Suswono. Tapi sekitar 20%-an tuh ragu-ragu masih. Mungkin masih marah sama sikap PKS ya. Oke. Sebagian itu sudah pindah ke Pram Rano sebagian. Tapi belum banyak, bener Bang Ciko, belum banyak, perlu ditarik lebih banyak lagi. Nah, tapi dugaan saya begini, pemilih PKS itu dugaan saya seperti biasa akan ikut keputusan partainya, apalagi ada Suswono di situ kan. Jadi kita anggaplah pemilih PKS itu ke RK Suswono. Berapa jumlah pemilih PKS? Berapa pemilih PKS? Sekitar 20% lah maksimal ya sementara ini di DKI. Oke. Jadi katakanlah maksimal 15-20% itu pindah. Nah, sisanya itu masih banyak, masih 25%-an. Oke. Yang bisa diperebutkan gitu. Ya, Bung Ciko, selain tadi ada advantage lah ya dari pemilihnya Ahok, seperti ini sudah menempel semua ke Mas Pram dan Bang Rano. Tapi ada faktor popularitas yang kata Bang Jayadi tadi belum sebagus popularitasnya sebagus RK. Nah, ini memang sudah terprediksi sih sebelumnya. Betul. Artinya harus ada kerja-kerja politik dong. Pasti. Yang harus dijalankan untuk menyandangi popularitas itu tadi. Kalau elektabilitas sih relatif lah. Ini popularitas dulu nih, gimana? Pasti. Yang pertama saya mau ngucapin terima kasih dulu untuk Mas Jayadi Hanan ya, mensuplai kami dengan data gratis, ya kan? Dan kami sangat percaya terkait dengan survei ini.
di grup-grup WA kami mengucap syukur alhamdulillah ya, satu karena data gratis yang dibikin seorang Jayadi Hanan lagi kan LSI, jadi udah pasti terpercaya. Yang kedua, angkanya juga mengejutkan bagi kami. Surprise yang bagus, bukan surprise yang buruk ya. Artinya gini, karena memang di bulan Juli kami pernah menggelar survei dan melempar juga nama Mas Pram. Itu di 0,1%. Kecil banget ya waktu itu. Jadi bulan Juli 0,1, sekarang bulan September di 28,4, dan bahkan survei itu dilakukan pada antara tanggal 6 sampai tanggal 12 kalau nggak salah ya Mas Jayadi ya. September, di mana kita baru menetapkan, masyarakat baru tahu bahwa Pramono Anung dan Dul Karno ini maju di tanggal 28 Agustus. Jadi dalam waktu yang singkat bisa mencapai angka segitu. Dan sementara Kang Emil dan Suswono itu sudah diketahui masyarakat kira-kira 2 bulan sebelumnya. Bulan-bulan Juli bahkan sebelumnya RK sudah punya ada sounding bahwa dia akan maju dari Jakarta. Nah ini satu hal yang sangat mengembirakan. Tapi memang musuh kita, lawan kita adalah waktu. Ya, waktu ini kan singkat. Tapi kalau dilihat dari rate-nya dari bulan Juli tadi 0,1 ke 28,4 dalam waktu singkat, itu rate itu bisa, kalau rate-nya sama, ya kita bisa menang 1 putaran insya Allah gitu ya. Tapi tadi disampaikan bahwa memang kalau kita berhitung, tadi saya betul-betul mempelajari hasil survei ini. Jadi ada 95 sekian persen sudah mengenal Kang Ridwan Kamil. Lalu yang akan memilih dari 95% itu artinya kan sekitar 51, sekian persen. Sementara untuk Mas Pram ada 45% yang mengenal, yang memilih 28,5%, hampir 29%. Artinya gini, kalau kita lihat tak kenal maka tak sayang itu betul-betul melekat pada Mas Pram lebih daripada ke Kang Emil, karena presentasinya yang kenal dan mau memilih itu lebih tinggi kalau ke Mas Pram. Nah mudah-mudahan dalam waktu singkat, dalam waktu 2 bulan ini kita bisa meningkatkan popularitas, itu satu lagi. Nah kemudian tadi ada perubahan pilihan di pemilih Kang Emil ada sekitar 30-an%. Artinya ya sebenarnya chance-nya sangat besar gitu. Tanpa nih, maaf nih dari Mas Fernando kalau nggak menyebut Kun Dharma, karena memang sekarang masih terkait dengan Kang Emil. Tapi saya meyakini juga tentunya ada faktor ketiga tadi. Ini bicara soal kalau 1 putaran atau 2 putaran. Nah, tadi kalau ditanya gimana caranya, tentu nggak ada cara lain. Kalau kita kampanye, cara yang paling efektif adalah turun ke masyarakat langsung. Dan ini dilakukan terus oleh Mas Pram dan Bang Dul. Nah, itu juga yang mencerminkan hasil survei begitu lumayan tinggi, di mana kita baru mendaftar, baru menetapkan calon di tanggal 28, kemudian tanggal 6 sampai 12 digelar survei, angkanya sudah 28,4%. Jadi buat kami ini suatu hal yang baik, dan cara yang terbaik untuk meningkatkan popularitas, kemudian elektabilitas, itu turun ke jalan, turun ke masyarakat, turun ke CFD salah satunya, walaupun itu cuma seminggu sekali ya. Tapi kita lihat itu efektif, dan belanja masalah, menyerap aspirasi. Jadi bukan hanya mengenalkan diri tentunya, dan berharap juga masyarakat suka dengan setelah mengenal gitu. Dengan cara apa? Dengan cara tentunya berusaha mendengar, memberikan solusi-solusi, dan itu dilakukan setiap harinya oleh kedua pasangan calon ini, Mas Pram dan Bang Dul, dari mulai jam 6 pagi, as early as that, sampai jam 10, 11, 12 malam. Setiap hari, dan ini juga membuat semangat kami di tim, yang awalnya juga jujur, bahwa kok yang ditetapkan sebagai pasangan calon nih surveinya segini gitu, berani amat. Tapi setelah kita lihat, wah kita semakin semangat, dan semua udah mulai bergerak. Dan kita ada pengalaman-pengalaman, mungkin Mas Jayadi bisa mengkoreksi ini. Pak Jokowi dan Ahok ketika pertama kali maju, survei awalnya 12%. Ganjar Pranowo ketika maju di Jawa Tengah, yang kemudian dia menang di Pilgub, itu awal surveinya 8%. Jadi ini bukan hal yang mustahil, bahkan sangat dekat dengan kenyataan kalau kita bisa menyalip calonnya Bang Khalid. Oke, Mas Khalid, dengan angka 28,4 dan relatif singkat begitu kalau kata Bung Ciko tadi, meskipun saat ini posisi Ridwan Kamil Suswono 51,8%, ini kan sudah hampir bahkan melebihi setengahnya dalam presentasi Ridwan Kamil dan Suswono. Anda menganggap ini sebuah sebuah ancaman serius untuk elektabilitas pasangan yang Anda usung, Mas Khalid? Ya, survei itu salah satu
cara untuk menangkap apa aspirasi warga Jakarta. Dan kami bersyukur itu adalah salah satu cerminan dari suara dari warga Jakarta. Ya. Dengan angka yang disampaikan oleh Mas Jayadi tadi, ini menjadi modal besar buat kami pasangan RK Suswono atau Ridho untuk meningkatkan elektabilitas ke depannya. Ya. Angka 51% itu tentu kami sangat berterima kasih dan kami tidak akan berpuas diri. Kami akan terjun, kami akan berjuang lebih keras lagi, bertemu dengan warga untuk menyampaikan gagasan. Bukan hanya belanja masalah, ya, kami sudah memulai dengan belanja solusi, ya. Sehingga yang ditawarkan oleh pasangan Ridho adalah satu adalah rekam jejak prestasi, yang kedua adalah solusi, dan yang ketiga adalah akselerasi. Dan inilah yang ingin kita komunikasikan kepada warga Jakarta. Tadi bicara tentang bagaimana dengan dukungan Mas Anies, ya. Kita tentu PKS misal dan Gerindra dulu, Gerindra dan PKS itu mengusung Mas Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Dan tentu masih ingat lawannya adalah Pak Ahok yang didukung oleh partainya Bang Ciko, PDIP. Ya. Tentu kedekatan pemilih Gerindra PKS kepada Mas Anies lebih dekat dibandingkan dukungan kepada PDIP. Itu adalah faktual politiknya. Dan di Pilpres kemarin, Mas Anies didukung oleh PKS, Nasdem, dan PKB. Dan alhamdulillah PKS, Nasdem, dan PKB yang berjuang keras bersama Mas Anies di Pilpres kemarin, kita bersama kembali mendukung RK Suswono. Dan saat itu PDIP mendukung Ganjar. Artinya secara psikologis, secara historis dan sosiologis, maka sebenarnya pemilih Mas Anies sangat dekat dengan PKS, dengan Nasdem, dan juga dengan PKB. Dan kebersamaan ini akan kita teruskan. Pak Ridwan Kamil, Kang Emil, dan Pak Suswono dalam setiap pertemuan dengan warga, kita selalu berbicara tentang solusi. Misal, kita selalu mendapatkan aspirasi terkait susahnya cari lapangan kerja. Nah, ini Kang Emil kemarin punya program namanya Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil. Ini ketemu anak-anak generasi zilenial, milenial, semuanya bisa bertanya apapun tentang masa depan mereka. Anak-anak muda ini rata-rata galau dengan masa depan mereka. Mereka ingin lapangan kerja yang lebih luas dan wirausaha yang lebih mudah. Nah, Kang Emil akan banyak berbicara tentang bagaimana menciptakan lapangan kerja, khususnya untuk generasi anak-anak muda. Mereka ini, generasi muda ini harus mendapatkan jaminan masa depan yang cerah. Oleh karena itu, salah satu sektor yang paling penting untuk dibuka lapangan kerja adalah sektor ekonomi kreatif yang sangat dekat dengan anak-anak muda. Apalagi, satu contoh lagi adalah terkait program bagaimana pengentasan masalah kemacetan. Pak Anies dengan sangat bagus sekali programnya dengan membuat Jaklingko. Tentu Jaklingko ini akan kita teruskan dan kita akselerasi. Dengan cara apa? Kita rambah rute dan armadanya dan kita integrasikan. Tambahan dari Kang Emil dan Ridwan Suswono adalah dengan mengintegrasikan dengan hunian vertikal yang terintegrasi. Sehingga dua pendekatan, ya, bagaimana Jaklingko dan juga hunian vertikal. Plus Transjakarta akan diperluas ke kota-kota satelit, ya, Depok, Bogor, sehingga orang-orang yang bekerja ke Jakarta itu menggunakan transportasi publik, sehingga akan mengurangi kemacetan. Nah, disinilah ketika kita datang ke masyarakat, kita membawa solusi. Nah, pemilih Jakarta bukan hanya pemilih yang ada kedekatan, tapi juga mereka berharap pemimpinnya punya prestasi, pemimpinnya punya solusi buat masalah mereka. Ini langsung udah tancap gas jualan program kayaknya, Mas Solid. Nah, saya tapi juga harus tanya ke Pak Ferdinand sebagai juru bicara Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Pasangan ini punya modal 3,2% kalau menurut LSI tadi, setelah beberapa saat menetapkan atau mendeklarasikan diri sebagai bakal pasangan calon yang akhirnya ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon. Nah, kalau katakanlah RK Suswono, lalu juga Pram Rano ini punya mesin politik dengan infrastruktur partai politik yang besar begitu. Kalau Dharma Kun kan mesin politiknya benar-benar rakyat langsung, publik langsung. Untuk menandingi itu, apakah cara-cara kerja politik yang juga diterapkan oleh partai politik akan diadopsi atau punya cara lain, Pak Ferdinand? Ya, terima kasih. Pertama saya mau
Iya, sepertinya. Koreksi, Ya, saya bukan baik. Ferdinand, saya Fernando. Yang kedua, pertama saya mengkoreksi, saya bukan Ferdinand, tapi Fernando. Saya dengan Fernando Silalahi. Baik. Ya, terkait dengan elektabilitas yang orang bilang jomplang, ya kita memang melihat tersebut bukan sesuatu yang membuat kami jadi putus asa, ya. Elektabilitas itu bisa seperti yang diusung sama Bang Muhammad Khalid, tim Kim Plus, dikarenakan mereka didukung oleh banyak partai. Ya kan? Kalau segitu elektabilitas dari Ridwan Kamil itu menurut saya biasa-biasa saja. Ya kan? Apalagi Pak Ridwan Kamil kan bekas gubernur di Jawa Barat. Ya kan? Elektabilitas itu bisa naik kan karena ada popularitasnya. Oke. Kita sadar Bang Dharma itu kan tidak dikenal masyarakat karena Bang Dharma ini kan seorang pensiunan jenderal yang selama ini hanya melihat bagaimana menjaga keamanan di Republik ini selaku seorang pensiunan jenderal. Seperti moto kami, aman Jakarta itu kan hanya aman dari keamanan, aman dari gizi buruk, aman dari kemacetan seperti kata Pak Muhammad Khalid, seluruhnya aman, aman dari juga pengangguran. Kita tahu sekarang angka pengangguran di DKI Jakarta cukup tinggi. Bayangkan saja, kalau misalnya itu tidak aman, bagaimana kalau hanya kita memikirkan elektabilitas dan popularitas. Menurut saya, kalaupun pasangan yang kami usung cuma 3,2%, itu bukan sesuatu yang menurut kami ya membuat kami tidak percaya diri. Toh belum dimulai kampanye kan begitu. Setelah nanti penetapan nomor urut pada hari ini, kami akan gas full semua relawan-relawan. Benar-benar murni bagaimana mengusung independen. Kami mau ngetuk pintu hati masyarakat, ya. Monggo, ini ada calon independen yang tidak terikat kepada partai. Kalau Anda kepada partai, nanti Anda bersuara harus melalui partai, ya. Ada keterikatan, ini independen. Belum pernah dalam sejarah Jakarta, ya, DKJ, itu ada calon independen. Masa sudah ada calon independen, masyarakat tidak memanfaatkannya, ya. Lucu dong kepada masyarakat kalau misalnya mereka hanya menyia-nyiakan yang sudah ada. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan tadi, kami akan kerja keras setelah penetapan nomor urut hari ini, ya. Kami akan gaspol semua, ya. Kami akan kasih tunjuk walaupun kami tidak didukung oleh partai politik. Kami yakin, ya, Bang Ciko ini tahu gerakan-gerakan saya. Karena Bang Ciko ini teman saya waktu kita sama-sama dukung Pak ini, ya. Jadi tahu dia gimana saya sekali bergerak mah gaspol kita orang-orang yang ya. Kita mau sampaikan jangan seperti kata Presiden Amerika Winston Churchill, dia bilang gini, dalam perang Anda hanya bisa dibunuh satu kali, tapi dalam politik Anda bisa dibunuh berkali-kali. Ya itu kata Winston Churchill, ya, artinya kepada masyarakat, ya jangan nanti terpilih yang tidak sesuai, Anda ribut kepada masyarakat Jakarta kan. Nah ini kita kasih nih, ini loh yang kami usung, Bang Dharma Porengkun dan Pak pasangannya. Jadi harusnya dikasih kesempatan memilih orang yang tidak terikat dengan partai. Ayo, ya kan? Anda nanti datang ke kantor gubernur tidak perlu ada melalui partai-partai. Itu yang akan kami sampaikan kepada masyarakat Jakarta untuk memilih Bang Dharma Porengkun dan Bang Kunwardana. Begitu. Oke, ini yang jadi jualan utama Dharma Porengkun dan Kunwardana adalah bahwa pasangan ini tidak terikat sama partai, jadi tidak punya kepentingan apapun, sehingga silahkan
pilihan yang sudah benar-benar ada di depan mata, tidak terikat dengan partai ini dipilih, kurang lebih begitu ya. Tapi ini juga saya mencermati ada swing voters yang masih cukup besar. Ada yang menyatakan bahkan tidak ikut memilih atau golput. Berdasarkan survei LSI ada 3,9%. Sedangkan yang tidak tahu atau tidak menjawab ada 12,8%. Jika digabung juga jumlahnya cukup tinggi begitu ya, di atas 20%. Ini yang jadi catatan, nanti saya akan tanyakan ke Bung Jayadi bahwa swing voter yang banyak ini bagaimana berdasarkan tipikal pemilihnya. Apakah punya potensi untuk menyalurkan suara-suara ini ke masing-masing calon, atau ada lebih spesifik lagi calon-calon mana yang berdasarkan karakter swing voters Jakarta ini yang bisa dipilih. Saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama kami. Swing voters atau pemilih mengambang berdasarkan survei LSI untuk Pilkada Jakarta ini masih cukup tinggi, masih di atas 20%, baik yang menyatakan diri tidak memilih atau golput, atau yang menyatakan diri belum menjawab atau tidak tahu begitu. Mas Jayadi, kalau lihat pemilih mengambang ini, swing voters ini, potensinya kemana kira-kira arah suaranya kalau berdasarkan karakter pemilih di Jakarta? Iya, kalau kita breakdown, kita cek lebih jauh ya secara rinci, itu yang menyatakan golput itu kan 3,9% ya, 4% lah kita anggap. Yang menyatakan tidak tahu tidak jawab sekitar 13%. Kita anggaplah itu mengambang atau belum punya pilihan. Artinya di total 17%. Nah kalau dihitung lebih jauh, saya hitung lebih jauh itu lebih dari 10%-nya itu adalah masa Anies, pemilih Anies. Oke. Ya, jadi dari sekitar 17% itu hampir 11% adalah masa pemilih Anies. Artinya sebagian besar yang golput dan mengambang itu basis masa Anies. Nah, apa itu artinya? Itu artinya masih bisa mungkin mereka masih kecewa atau apa ya, artinya tergantung nanti sosialisasi ke depan. Masih bisa diajak untuk tetap ikut memilih. Kenapa begitu? Karena di bagian lain dari survei ini kita juga menanyakan kira-kira mereka akan datang ke TPS nggak pada hari H. Nah, itu. 93% menyatakan akan datang ke TPS. Artinya bahwa mereka itu punya niat untuk datang ke TPS. Nah, pilihannya bagaimana itu kan tergantung para calon ini. Maka 3 calon ini, Mas Pram, RK Suswono atau Ridho ya resminya, Kang Khalid, Ridho, kemudian Pram Rano, Dharma Kun itu harus berusaha sedapat mungkin agar yang golput dan masa mengambang itu ke mereka, terutama untuk pasangan Dharma Kun. Kalau misalnya mereka belum punya pilihan, kalau mereka golput kan berarti peluangnya lebih cukup besar untuk ditarik oleh Dharma Kun, kan gitu. Mereka bisa menang. Nah, kalau misalnya posisi elektabilitas Dharma Kun ini masih seperti sekarang di kisaran 3,2% atau di bawah 5%, maka kalau jarak elektabilitas antara Ridho dan Pram Rano itu tidak berbeda jauh seperti sekarang, ya, maka bisa jadi dia akan tetap satu putaran, gitu, walaupun ada 3 pasangan. Tetapi kalau misalnya nanti jarak antara Ridho dan Pram Rano mendekat, tidak berjarak hampir 20% seperti sekarang, maka posisi Dharma Kun akan menentukan kalau mereka bisa memperoleh angka lebih besar lagi dari sekitar 5% ini. Jadi gitu posisinya. Karena itu tadi Mas Radi. Jadi kampanye kepada para pemilih terutama yang masih mengidolakan Anies ini menjadi cukup penting. Oke. Berarti faktor Anies dan Ahok masih cukup berpengaruh dong ya, Mas Jayadi ya? Ya, di eksperimen itu kan terlihat kalau Anies mendukung RK Suswono, maka itu hanya mensolidifikasi dukungan terhadap RK Suswono, ya. Dia tidak menambah terlalu banyak, tapi mensolidkan, bukan menyulitkan, ya, mensolidkan. Itu. Tapi kalau Anies Baswedan dengan terbuka mendukung Pram Rano, maka pemilih Anies tidak serta-merta pindah ke Pram Rano. Karena ada faktor seperti disebut oleh Kang Khalid tadi, secara ideologis, sosiologis, historis mereka lebih dekat dengan RK kan gitu, PKS. Nah, tetapi kalau Anies mendukung secara terbuka Pram Rano, potensinya menurunkan elektabilitas dari RK Suswono dan itu cukup signifikan penurunannya dari 52-an bisa turun sampai mencapai 12%-an.
Oke. Nah, kemana mereka pindah? Sementara pindahnya ke golput sama Mas Mengambang. Jadi Bang Ciko itu punya 2 kerjaan kalau sekarang untuk dalam konteks ini ya. Ya. Satu mengajak Anies Oke. ke kolomnya Bang Ciko, habis itu membujuk para pemilih Anies yang menjadi ragu-ragu untuk ke kolomnya Bang Ciko. Sebaliknya Kang Khalid itu tinggal punya satu pekerjaan lagi. Kalau mereka ragu-ragu, ya dibikin nggak ragu-ragu gitu. Ya, dibikin yakin gitu ya. Nah, kalau kata Mas Jayadi, Bang Ciko, pemilih Ahok itu sepertinya sudah absolut nih milih Mas Pram dan siapa namanya Bang Rano. Tapi PR-nya satu lagi tadi, pemilihnya Mas Anies juga punya potensi sebenarnya nih untuk memilih Pram Rano dengan persentase 10% pemilih Mengambang yang sepertinya masanya Anies Baswedan nih. Nah, ini bisa cukup jadi modal untuk ngejar sebenarnya kalau memang kalau memang mau berkompetisi ke depan. Gimana Ya sejauh ini untuk alhamdulillah ngejarnya? jadi saya melihatnya itu suatu berkah ya, artinya ada yang bisa kita kerjakan dan jelas. Ya. Targetnya jelas. Kan masalahnya menjadi masalah kalau tadi Mas Jayadi tiba-tiba bilang udah nggak ada cara lagi untuk Mas Pram dan Bang Dul. Jadi Dibukain nih artinya jalannya gini, nih ya. ini kan teori yang umum bahwa kalau kita berada di bawah artinya there's nowhere to go but up. Nggak ada jalan lagi untuk pergi kecuali ke atas. Kalau kita udah mentok di atas, let's say dengan popularitas 95% ya calonnya Mas Khalid ini kan artinya agak sulit lagi udah mentok gitu. Nah sekarang tinggal gimana caranya untuk disukai kan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat artinya tadi semua yang disampaikan oleh Mas Jayadi Hanan itu memang sedang kita kerjakan. Kita terkait dengan pendukung Pak Anies misalnya, saya selalu mengatakan, kami selalu berpikir bahwa di Jakarta ini mayoritas masyarakatnya hampir semua bahkan tingkat pendidikannya cukup tinggi sehingga mereka juga bukan tipe-tipe orang yang mengkultuskan individu. Artinya kalaupun mereka ngefans atau mereka suka atau mereka menjadi follower dari satu tokoh politik, tentunya berbasis gagasan, bukan basisnya oh ganteng pokoknya atau apapun itu ya. Artinya berbasis gagasan, ide dan hal-hal yang terkait dengan upgrading kehidupan mereka di Jakarta ini. Nah, itu yang akan kita sasar. Kami terus mengupayakan komunikasi dengan teman-teman, dengan warga Jakarta yang memang merasa kehilangan Mas Anies karena merasa akan kehilangan program-program yang pernah dibuat oleh Mas Anies. Nah, ini tentu akan kita sortir program-program itu yang doable, yang applicable dengan tantangan-tantangan Jakarta ke depan. Kita akan lakukan, kita akan lanjutkan, bahkan kita akan akselerasi dan kita akan perbaiki dan kita sinkronisasikan dengan visi misi dan gagasan-gagasan kami sendiri. Jadi kita bicara soal Kampung Bayam misalnya, kita intens melakukan komunikasi dengan teman-teman di Kampung Bayam. Tapi bukan hanya berhenti di Kampung Bayam, kita bicara soal Jakarta yang kaum miskin kotanya itu ada 500 juta jiwa. 500.000 orang itu miskin kota dan itu menjadi betul-betul fokus dari apa yang dipikirkan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Kita bicara soal hunian yang layak bagi mereka, kita bicara soal pekerjaan yang layak, kita bicara soal pekerjaan khususnya masyarakat di Kampung Bayam yang sebagian adalah petani kota. Ini saya rasa masyarakat yang tinggalnya di Jaksel dan lain-lain nggak tahu bahwa di Jakarta ini banyak petani kota. Bagaimana itu bisa kita blend dengan kehidupan metropolitan. Tempat tinggalnya tidak boleh jauh dari tempat kerjanya dan lain-lain. Ini betul-betul dipikirkan, bahkan Mas Pram kemarin menjamin masalah Kampung Bayam akan selesai dalam waktu 1 bulan apabila dia yang memimpin Jakarta. Tapi tidak berhenti di situ, kita bicara juga selain lapangan pekerjaan, kita juga bicara tentang bagaimana anak-anak ini bisa hidup bahagia, selain juga tentunya sekolah gratis ya, dengan KJP yang dilanjutkan, KJP yang dibikin plus-plus. Salah satu plus-plusnya adalah pemegang KJP, Mas Pram jamin akan diberikan fasilitas masuk taman-taman rekreasi yang selama ini mereka kurang mampu untuk bisa pergi sering ke sana. Seperti apa? Seperti Ancol, Taman Mini, dan lain-lain. Kita juga akan menaikkan insentif bagi ibu-ibunya yang di PKK, Posyandu, dan lain-lain. Jadi banyak sekali kalau kita bicara program, tapi kan topiknya bukan itu di sini. Tapi pada prinsipnya kita akan mendekati para pemilih itu dengan hal-hal yang sifatnya ideas atau gagasan, dan kita tentunya akan mengkoneksikan ideas dan gagasan itu dengan tokoh-tokoh yang menjadi idola mereka selama ini, seperti Pak Anies dan Pak Ahok. Ide-ide yang terasosiasi dengan tokoh-tokoh tadi, dengan Mas Anies maupun juga Pak Ahok. Kalau gitu Mas Khalid,
ibarat main bola nih, kalau tadi Ya. kata Mas Ciko, ibarat main bola lebih mudah menyerang sepertinya, attack gitu daripada bertahan terus. Nah, kalau mau menyerang, kalau mau terus total football lah kalau dibilang istilahnya pemain bola gitu. Ini siapa yang disasar nanti? Mas Solid? Jadi begini, Ya, silakan. saya memulai dari, halo, Ya, silakan Mas Solid. saya memulai dari dua hal dulu. Memulai dari dua hal. Pertama adalah seorang pemimpin itu harus memiliki dukungan dari warganya, dari masyarakat langsung. Ya. Yang kedua, dia juga harus mendapatkan dukungan dari elitnya dan representasinya, yaitu partai politik. Dua-duanya penting. Kenapa saya sampaikan penting? Misal, selama 5 tahun kepemimpinan Mas Anies di Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera yang setia, loyal, mengawal penuh perjuangan dan kebijakan dari Mas Anies sebagai Gubernur Jakarta. Dan kita ingat di situ adalah berlawanan dengan partainya Mas Ciko, PDIP, yang selalu kali kontra dengan kebijakan Mas Anies. Ya. Artinya ini apa? serangan tajam dari Mas Khalid ini. 5 tahun kepemimpinan dan gagasan program Mas Anies yang menyukseskannya adalah Partai Keadilan Sejahtera. Jadi itu adalah rekam jejak historis yang tidak bisa dilupakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Khalid, partai politik itu penting. Kenapa? Siapapun nanti yang terpilih nanti sebagai Gubernur Jakarta, dia harus mendapatkan approval dari DPRD Jakarta. Dan ketika pasangan Ridho ini menang, approval di DPRD Jakarta itu sekitar 86%. 86% partai politik yang meng-approve, mensetujui program Ridho, insya Allah program-program solusi gagasan dari pasangan Ridho akan mudah digolkan, akan mudah dieksekusi. Tanpa ada dukungan dari parlemen, dari DPRD Jakarta akan sulit. Sehingga inilah pentingnya dukungan langsung dari masyarakat bawah, dari masyarakat, dan dukungan dari siapa? Partai politik yang menyetujui anggaran program dari seorang pemimpin yang memimpin Jakarta ke depan. Dua-duanya insya Allah pasangan Ridho memenuhinya. Dukungan dari elit dan dukungan dari masyarakat. Ini gempurannya katanya dari partai politik dan dari massa dan juga dukungan elit nih kayaknya. Tapi itu kan, sorry kalau boleh ditimpalin sedikit aja yang terakhir gitu. Itu artinya Bang Khalid ini harus berhati-hati juga menyampaikan, karena masyarakat itu salah satu yang mereka tidak suka dan nanti akan memilih calon yang bukan dari partai ini, nanti malah jadi Darmakun yang dapat. Artinya partai politik ini kok menyandra-nyandra kebijakan. Jangan kalau Mas Pram yang jadi dan kebijakannya bagus, masa juga nggak disetujui, kan nggak juga. Kami meyakini siapapun itu yang ada di parlemen, di DPRD, tentunya akan berpikir jernih ketika gagasan-gagasan yang baik bukan akan ditolak hanya karena semata-mata bukan yang dipilih kemarin. Nah, saya pertanyaan berikutnya ke Pak Fernando kalau gitu. Pak Fernando, ini kan punya masa yang mengambang yang cukup besar nih dari sosok Anies Baswedan dan juga Ahok. Kalau Ahok tadi secara absolut kemungkinan besar menempel ke Pram Rano, tapi masanya masanya Anies ini masih besar sekali. Anda akan garap juga masa ini atau Anda percaya diri dengan masa yang sudah punya keyakinan untuk memilih Dharma Pongrekun dan Kun Wardana? Ya, jadi saya pertama mau bilang ya, pemilih di DKI itu banyakkan kaum milenial Gen Z. Ya, saya pertama bilang itu. Ya. Yang kedua saya mau bilang bahwasannya kaum milenial dan Gen Z itu sudah trust isu kepada partai politik. Kemarin tuh demo di depan DPR, kan begitu, ya, dan itu bahkan hampir seluruh Indonesia, ya. Jadi kalau kami mengusung Pak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana bukan berdasarkan gimmick. Yang terjadi kan elektabilitas naik hanya karena gimmick gimana? Lagi-lagi seperti Winston Churchill bilang, kalau dalam berperang mati sekali, dalam politik bisa berkali-kali. Ya, kalau misalnya Jakarta tidak memilih yang independen, yang jelas-jelas tidak perlu melalui partai, ibaratnya Pak Dharma Pongrekun itu supirnya dari angkutan kota. Ya, dia bilang sewa-sewanya itu adalah masyarakat DKJ. Ya,
Pak, saya turun di sini, Pak, saya turun di sana. Seperti itu. Jadi tidak perlu harus melalui yang lain. Ya, ini seperti supir yang tidak melalui partai. Tinggal masyarakat Jakarta, apakah mau mempergunakan ini apa tidak? Nah, kalau ditanya bagaimana meningkatkan elektabilitas, nah elektabilitas tadi kan kalau dari yang diusung Bang Muhammad Khalid ini kan Kim Plus, ya wajar saja kalau berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bang Jayadi, itu kan kalaupun elektabilitasnya 50% lebih, tapi kan pemilihnya hanya 35 katanya tadi kan, hanya 35%. Artinya masih banyak, ya swing voter masih jauh sekali gitu loh. Ini kalau kita memilih seorang pemimpin hanya berdasarkan popularitas, gawat kita nanti. Ya, jadi kami yakin ya, anak-anak Abah dari Pak Anies itu sudah banyak yang ke kami, ya. Cuman kami tidak perlu dulu ini ya eksploitasi ya atau mengasih kepada masyarakat. Kita karena belum ditentukan nomor urut dari pasangan, kita belum jor-joran. Justru kita ini taat aturan kepada KPU. Kita nggak mau ya langsung berkampanye sementara belum ada jadwal kampanye. Kita mau kasih tunjuk, kita ini taat hukum. Ya, Pak Darmakun itu seorang penegak hukum, ya, seorang jenderal bintang 3. Ya taat hukum, nggak mau langsung belum waktunya kampanye, jadwal kampanye udah kampanye. Ya kan? Ini yang kita kasih tunjuk kepada masyarakat. Aman dari gizi buruk, aman dari kemacetan, ya kan? Aman dari copet, jambret dan lain sebagainya. Saya mau bilang tadi teman saya Bang Ciko terkait dengan kemiskinan. Pak Darmakun sudah langsung mengunjungi masyarakat. Tidak jauh dari istana loh. Tidak jauh dari istana, gak sampai 1 kilo, itu ternyata ada di situ kampung yang miskin. Itu sudah langsung Pak Dharma ke sana. Gak jauh dari istana. Bayangkan aja, tak sampai 1 kilo. Ya ada masyarakat yang tidak melihat matahari dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya bagaimana meningkatkan elektabilitas dari Pak Darmakun dan Kunwardana, kita akan kasih tunjuk setelah penetapan nomor urut. Kami yakin kami akan mengejar elektabilitas tersebut. Lagi-lagi elektabilitas tersebut bisa naik kan karena popularitas. Ya, popularitas kita mau gimana kita apa? Karena Pak Dharma selama ini bagaimana menjaga keamanan Republik Indonesia. Kalau yang sekarang ini kan yang diusung Bang Kolik ini kan memang Gubernur Jawa Barat. Wajar kalau elektabilitasnya tinggi, ya kan? Atau yang diusung Bang Ciko dari Pak Pramono dan Bang Rano. Ini kan Bang Rano juga yang yang meningkatkan elektabilitasnya. Nah, kalau misalnya Bang Dharma belum sesuai dengan harapan pendukung elektabilitasnya, itu wajar. Karena belum ada 2 bulan mensosialisasi kok. Baik. Segera elektabilitas akan naik. Begitu. Ya, poin Anda bukan hanya elektabilitas atau popularitas, tapi akseptabilitas. Ini yang membuat poin pasangan Darmakun ini mencoba mengejar melalui poin akseptabilitas dengan memberikan kerja-kerja politik ke lapangan. Nah, tadi kita tambah tadi yang kata Bang Muhammad Khalid ini. Tadi benar kata Bang Ciko. Ya, jadi jangan kalau misalnya tidak didukung partai, emang nggak bisa jalan. Jalan, kita menjalankan aja APBD yang lama. Baik, ya kan? Sama seperti Pak Ahok. Dua-duanya penting, Pak. Dukungan dua-duanya penting kalau kata Mas Khalid. Dua-duanya penting. Benar, Bang. Baik. Tidak bisa menegasikan satunya dengan yang lainnya. Iya, ini saya punya pertanyaan. Baik, kalau begitu saya punya pertanyaan terakhir nih buat Mas Jayadi. Mas Jayadi, kalau dari hasil yang LSI utarakan kemarin, ada juga yang saya tertarik dengan hasil soal masih adanya pemilih atau responden yang menyatakan belum yakin dengan pilihannya. Meskipun ada hasil-hasil itu, tapi 64% pemilih ini atau responden ini belum yakin dengan pilihannya. Meskipun ada swing voters, tapi ada yang menyalurkan suaranya, ada yang menyalurkan pilihannya, tapi belum yakin. Nah, apa yang membuat mereka yakin pada ujungnya nanti, Mas Jayadi? Sosialisasi. Sosialisasi. Dan jadi
salah satu caranya melihatnya adalah kita lihat apa alasan mereka memilih calon pada saat ini. Oke. Alasan pertama itu ada 3. Satu, mereka milih calon yang ada sekarang itu pada saat ini ya, maksudnya itu dari 3 calon itu. Satu, karena mereka berpengalaman di pemerintahan. Ya, yang kedua, karena mereka punya rekam jejak, kelihatan bukti nyata hasil kerjanya. Yang ketiga, karena mereka terlihat jujur, bersih dari korupsi. Ya. 3 itu. Nah, nanti yang masih belum yakin ini ya, atau belum memutuskan sebetulnya, mereka tuh sudah punya pilihan, tapi baru akan benar-benar memutuskan pada saat kampanye. Jadi benar kata Pak Fernando tadi, kalau nanti kampanye itu kesempatan untuk betul-betul meyakinkan pemilih supaya yang sudah punya pilihan tetap dengan pilihannya, atau yang belum punya atau bisa ditarik ke pilihan yang lain. Tapi caranya antara 3 itu, meyakinkannya melalui 3 itu secara spesifik. Tentu penjabarannya kan lebih banyak sekali, dikaitkan dengan program, dikaitkan dengan metode sosialisasi, dikaitkan dengan pesan-pesan atau narasi-narasi yang disampaikan, siapa yang menyampaikan dan sebagainya. Oke, ini jadi tugas Bapak, Bung Ciko, Mas Khalid dan juga Pak Fernando untuk meyakinkan kalau kayak gitu ya. Yakinkah pemilih ini memilih pasangan-pasangan atau sudah pantaskah kami dipilih? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Nanti kita lihat kerja-kerja politik selanjutnya dari Bung Ciko, Mas Khalid dan Pak Fernando untuk meyakinkan sekali lagi. Karena masih tinggi sekali 64%. Meskipun sudah menyalurkan pilihan, bisa jadi nanti berpindah pilihan kalau nggak yakin lagi. Terima kasih para narasumber saya pagi hari ini untuk diskusi yang sangat menarik. Ada Bung Ciko Hakim, juru bicara Pramono Rano. Terima kasih. Assalamualaikum, Khalid, Bung Fernando, Mas Jayadi, Pak Fernando dan Mas Jayadi Hanan telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih, saya selalu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.